Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Keputusan mubahasah kedua Lajnah Bahthul Masail Tastafi Pusat dengan tema penguatan manhaj wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai langkah mengantisipasi radikalisme dalam beragama, mulai tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2018 bertepatan dengan 1 sampai dengan 2 Zulhijjah 1439 Hijriah, bertempat di Dayah Thalibul Huda, Bayu, Lamjot, Kabupaten Aceh Besar. 1. Tawassul. A. Pengertian. Tawassul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti derajat atau kedudukan, qurbah atau kedekatan, waslah penyampai dan penghubung. Sementara menurut terminologi syarak adalah menjadikan sesuatu perkara yang memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara diterimanya doa. B. Klasifikasi. Tawassul ada beberapa macam, yaitu 1. Tawassul dengan Asmaul Husna. 2. Tawassul dengan amal soleh. 3. Tawassul dengan doa orang soleh. Dan keempat, tawassul dengan diri, kebesaran dan keberkatan Nabi atau orang soleh, baik semasa hidup maupun sesudah wafat. C. Hukum. Tawassul merupakan perkara yang disunnahkan dan tidak digolongkan ke dalam perkara syirik. Adapun tawassul yang terlarang adalah 1. Menyembah selain Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. 2. Meminta kepada selain Allah sebagai wasithah dengan meyakini bahawa padanya terdapat kekuatan atau takdir seperti kekuatan Allah. Kedua jenis ini hukumnya kufur atau keluar dari Islam. Dan ketiga, meminta kepada selain Allah atau sebagai wasithah dengan tidak meyakini bahawa padanya terdapat kekuatan atau takdir sebagaimana kekuatan Allah. Akan tetapi kata-kata yang diucapkan memberi asumsi kufur dalam pemahaman masyarakat awam. Jenis ini hukumnya tidak kufur, namun digolongkan dalam perkara yang tercela atau qabih. Kedua, istighasah. A. Pengertian. Istighasah secara bahasa adalah memohon pertolongan, sedangkan secara terminologi syarak adalah meminta pertolongan kepada hamba Allah yang mulia untuk memperoleh kebaikan dan menolak kemudaratan. B. Klasifikasi. Istighasah ada beberapa macam, yaitu 1. Istighasah dengan meminta didoakan, dan kedua, istighasah langsung dengan meminta pertolongan kepada hamba Allah seperti malaikat, nabi dan orang saleh. Kedua jenis istighasah ini berlaku baik kepada yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan juga kepada yang ghaib seperti malaikat. C. Hukum. Istighasah dengan wasilah atau meminta didoakan hukumnya sunat, sementara istighasah secara langsung kepada hamba Allah merupakan perkara yang dibolehkan atau jawaz. Namun apabila kata-kata tersebut
mengakibatkan asumsi kufur bagi masyarakat awam, maka termasuk perbuatan tercela. 3. Daftar pusaka. 1. Habib Abdurrahman Ba'alawi dengan kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. 2. Syekh Abu Fattah Al-Yafi'i dengan kitab Tawasul bis Salihin Bainal Mujizin wal Mani'in. 3. Imam Taqiyuddin As-Subki dengan kitab Sifaus Saqam. 4. Al-Had Malik bin Ibnu Syekh Daud dengan kitab Al-Haqa'iq Al-Islamiyah. 5. As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Sumaid Al-Hasani Asy-Syafi'i dengan kitab Masailul Kathura Haulaha An-Nuqashu wal Jadlu. 6. Syekh Said Faudah dengan kitab Ad-Durrus Tsamin Ikhtisar Ar-Rad Al-Muhkam Al-Matin lil Imam Al-Ghumari. 7. Syekh Abdul Umar Kamil dengan kitab Al-Insaf. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.